Shalom. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli, Bapak Ibu. Tentunya banyak hal yang kita hadapi selama bulan Juni, dan kita bisa masuk bulan Juli, itu semua anugerah Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara kita bisa melewati bulan Juni, kalau bukan kasih karunia Tuhan, tidak akan mungkin kita mampu menjalani. Tapi dengan anugerah Tuhan, hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar seruan orang percaya, yaitu Daud ketika dia ungkapkan dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-4. Dia katakan seperti ini, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang ketika menceritakan perjalanan hidupnya di bulan Juni, timbul pertanyaan dan timbul banyak hal, pernyataan-pernyataan. Ada orang yang takut dengan masa depannya, masa depan nanti, di situ muncul rasa takut. Ada orang juga merasa takut dengan kegagalan. Hari Kamis lalu kami menyampaikan tentang juga masalah ini kepada anak-anak youth. Apa yang menjadikan alasan teman-teman takut dalam menjalani hidup ini? Salah satunya adalah kegagalan. Kegagalan tentang apa? Tidak berprestasi. Kegagalan tentang apa? Kegagalan untuk masa depan. Kegagalan apa? Kalau nilaiku belum. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang membuat dan mendorong seseorang menjadi takut. Ada juga orang takut dengan alasan tolak. Ketika jangan-jangan nanti saya dibikin lamaran pekerjaan di A, di B, di C, dan D, semuanya menolak. Aku takut. Bapak Ibu, begitu banyak alasan bagi banyak orang menjadi takut. Bahkan juga ada orang yang punya alasan takut karena kehilangan. Kehilangan orang terdekat, kehilangan orang yang sangat dicintai, dan kehilangan harta benda yang sudah mereka siapkan bertahun-tahun, mereka menabung, tiba-tiba hilang, dan lain sebagainya. Itu bisa membuat alasan seseorang menjadi takut. Bahkan juga tidak sedikit orang Kristen punya alasan takut karena atau masalah kematian. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah hal-hal seperti ini pernah Bapak Ibu alami? Pernah ya? Semua kita pernah alami hal-hal seperti ini. Mungkin ada hal-hal yang lain yang menjadi faktor Bapak Ibu mengalami ketakutan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Mazmur 56 itu ada konteksnya Bapak Ibu, ada latar belakangnya, ada historisnya, ada sejarahnya. Kenapa Daud menuliskan Mazmur 56 ayat 4? Ketika aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seseorang takut tetapi dia semakin membuat dirinya percaya kepada Tuhan? Nah, kalau kita memperhatikan, yuk kita buka bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Kita baca secara bergantian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis raja kota Gat. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gat itu, ya. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Sama-sama, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca mulai pasal yang ke-19, ya, nanti Bapak Ibu menemukan seperti apa kondisi Daud pada saat itu. Tapi dalam teks yang kita baca, yaitu ayat 10 sampai ayat yang ke-15, di situ Daud mengalami ketakutan yang begitu kuat. Dikatakan di sini tadi jelas sekali ya Bapak Ibu, ya, bahwa Daud sangat takut sekali kepada siapa? Raja Akhis, raja orang Gat. Bapak Ibu, kalau di dalam ayat yang pertama kita memperhatikan sampai ayat yang ke-9 pasal 21, Daud itu melarikan diri. Posisinya dia sudah jadi raja, tapi dia melarikan diri. Pada saat dia melarikan diri, dia seorang diri, dan pada saat dia sampai yaitu ke tanah Nob, di situ dia kehabisan logistik Bapak Ibu. Akhirnya dia kelaparan. Ketika kelaparan, dia datang ke seorang yang bernama Ahimelek. Ahimelek ini seorang imam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud ketika melarikan diri sampai ke tanah Nob, di situ dia nggak punya siapa-siapa, dan akhirnya dia berusaha mendatangi Imam Ahimelek. Lalu dia ngomong seperti ini, Imam, ada ndak roti? Imam Ahimelek berkata seperti ini, Daud, nggak ada. Roti yang biasa nggak ada. Yang ada adalah roti kudus. Jadi roti kudus ini Bapak Ibu itu dikhususkan untuk Tuhan, disajikan. Ini roti sajian, ya, ditaruh di kemah pertemuan, ya. Dan di situ khusus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Yowes, nggak apa-apa, aku ini kelaparan, aku ini dikejar, dia
dia tidak menjelaskan secara jujur sebenarnya ya kepada Imam Ahimelek pada saat itu. Dan dia mengatakan, aku ini ada urusan karena perintah raja, maksudnya Raja Saul, Bapak Ibu. Nah, di situ dia ada bohongnya, Bapak Ibu. Nah, pokoknya gimana caranya perut yang lapar itu bisa makan. Lalu, boleh enggak aku minta roti itu? Boleh, tapi dengan catatan, ketika kamu berperang, kamu tidak boleh merampas hak perempuan. Kamu tidak boleh, termasuk pengikut-pengikutmu, tentara-tentaramu, tidak boleh melakukan hubungan dengan perempuan. Oh, jangan khawatir, jangankan masalah berperang, tiap-tiap hari pengikutku, tentaraku tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi pada saat mereka bertempur. Kami semuanya itu tahir. Oke, kalau tahir, nggak apa-apa, aku berikan roti sajian itu dan silakan kamu makan. Bapak Ibu, saking kelaparan dia. Dan suatu saat ternyata Bapak Ibu, di tanah Nob itu ada orang yang namanya di situ dikatakan Doeg. Doeg ini adalah utusannya si Saul. Dia adalah kepala pengawas. Dia menjadi pengawas pegawai-pegawai Saul dan dia ditempatkan di tanah Nob. Daud mendengar kalau Doeg itu ada di tempat itu. Apa yang terjadi? Dia semakin takut, jangan-jangan keberadaannya, posisinya dilaporkan kepada Saul. Bapak Ibu, dia nggak tenang pada saat itu. Dia takutnya bukan main. Akhirnya dia lari, habis makan, dia lari. Dan larinya kemana Bapak Ibu? Ke tanah Gad. Ketika dia melarikan ke tanah Gad, tadi ayat yang ke-10, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Pak Bu, hidupnya Daud sangat-sangat diproses sama Tuhan. Jadi, jangan pernah berharap kalau Bapak Ibu mengklaim diri sebagai anak-anak Tuhan, lalu Tuhan memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Enggak. Daud ini adalah orang yang takut Tuhan, percaya kepada Tuhan pun diproses oleh Tuhan, pernah nggak bisa makan. Bukan hanya itu, perhatikan. Kemudian bersiaplah Daud dan berlari ya ke kota Gad. Ketika pegawai-pegawai Raja Akis itu melihat Daud dan Daud tahu itu pegawai-pegawainya Raja Akis, Daud senang nggak? Nggak senang. Ketakutan tambah lagi. Apa yang menjadi ketakutannya? Apa Bapak Ibu? Yang ada dalam pikiran Daud pada saat itu apa kira-kira? Kenapa dia takut? Takut dibunuh. Kenapa demikian? Karena Gad itu tempat kelahirannya Goliat. Dia punya riwayat kalau dirinya pernah mengalahkan Goliat, sedangkan ketika dia lari karena ketakutan dari Nob pergi ke Gad, dia nggak berpikir Bapak Ibu. Ternyata ketika dia masuk ke Nob, masuk perangkap di situ, dia lari ke Gad. Ternyata Gad ini adalah musuh bebuyutannya Daud. Tempat lahirnya Goliat itu di kota Gad. Dipikirnya dia bisa lepas dari Saul, tapi ternyata di depannya itu ada musuh. Dan perhatikan baik-baik. Di sini ternyata orang-orang Gad merekam riwayatnya siapa Daud itu. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-11, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Ngerti nggak? Ngerti Bapak Ibu. Itu kan Daud. Dia masuk perangkap ke kota Gad ini. Iya kan? Bukankah tentang dia? Perhatikan. Berita yang pernah didengar oleh orang-orang Gad. Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi, apa Bapak Ibu? Berbalas-balasan sambil menari-nari demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak mana? 1000 sama berlaksa-laksa Bapak Ibu. Pujian yang gede mana Bapak Ibu? Daud. Jadi gara-gara pujian antara mertua dengan menantu nggak akur. Hati-hati loh dengan pujian. Bapak Ibu, kalau dipuji orang katakan terima kasih sudah memuji, biar untuk kemuliaan Tuhan. Gara-gara pujian keluarga menjadi retak. Dan perhatikan, ketika Daud disanjung, ketika mengalahkan Goliat, itu diiringi dengan tari-tarian Bapak Ibu. Seluruh negeri Israel melihat, menyaksikan bagaimana Daud ditinggikan pada saat itu daripada Saul. Punya prestasi yang luar biasa. Tentunya orang kalau punya prestasi dalam hidupnya senang ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau Bapak Ibu bekerja lalu dapat apresiasi dari perusahaan, lalu dapat penghargaan di situ, dapat emas antam kan gitu kan? Senang. Orang berprestasi itu senang sekali. Banyak orang memuji, hebat, semuanya dapat begini. Semua orang mengatakan Daud itu hebat. Tapi di balik prestasinya ada pergumulan tersendiri Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan antara Daud dan Saul, ini retak gara-gara pujian. Makanya jangan pernah makan puji. Ada ibu-ibu sukanya dipuji, terus kalau dikasih masukan nggak mau. Masakannya kurang asin, masakannya terlalu anyep kan gitu kan. Besoknya nggak dimasakkan gitu ya. Tapi di sini ibu-ibunya baik-baik semua. Amin. Amin. Orang-orang Gad merekam riwayat pujian itu. Prestasi Daud itu direkam. Dan perhatikan, orang-orang Gad dengan jujur dia mengatakan, bukankah semua orang mengeluh-elukan Daud? Daud dipuji dengan kata-kata berlaksa-laksa musuh dikalahkan. Dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Dan ketika prestasi ini diraih oleh Daud, Daud tentunya punya kebanggaan tersendiri. Tetapi dibalik semuanya itu Bapak Ibu, Daud ternyata sedang bergumul. Pergumulannya adalah, perhatikan ayat 12 di situ dikatakan Daud memperhatikan perkataan
kekalahan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis karena pahlawannya Raja Akis dibunuh oleh Daud. Bagi Akis ini makanan empuk. Tapi dalam ketakutan itu, Daud akhirnya bikin rekayasa. Rekayasanya apa Bapak Ibu? Pura-pura gila. Ada orang Kristen ditagih utang, pura-pura gila juga gitu ya. Dan pura-pura lupa. Lah Daud ini kan lupa ingatan, tadi dibilang seperti itu, betul ya? Lupa ingatan dan gila. Sampai yang namanya air liurnya itu dibiarkan keluar sampai ke janggutnya. Dan bukan hanya itu, dia berusaha untuk garuk-garuk pintu gerbang kerajaan Akis. Dan orang-orang mengatakan, loh itu kan Daud. Lalu Akis bilang seperti ini, bagaimana mungkin engkau membawa orang gila kepadaku? Kurang orang gilakah di tempat kami? Ternyata ketika kekalahan Goliat, banyak yang stres juga. Penduduk Gad itu Bapak Ibu, banyak yang stres. Ini pergumulan Daud begitu luar biasa, sampai dia bikin adegan supaya orang lain menunjukkan belas kasihan. Ketakutan Daud sangat luar biasa pada saat itu. Dari sini Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari ketakutan yang menghampiri Daud? Kendati pun Daud pernah berprestasi, kendati pun Daud pernah sukses, kendati pun Daud itu pernah berhasil, kendati pun Daud itu punya jabatan, punya harta, tetapi ada sisi yang lain yang membuat alasan Daud menjadi takut. Yang pertama, takut itu bukan tanda lemah iman, tapi kesempatan menguatkan iman. Itu dalam posisi orang yang beriman kepada Kristus. Karena ada orang takut, responnya bisa dua. Bisa dia semakin datang kepada Tuhan, menyadari dirinya adalah nol, gak bisa buat apa-apa, makanya dia dari Tuhan. Tetapi ada orang takut, dia semakin menghindar dari Tuhan, semakin menghindar dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan orang seperti ini biasanya diimbangi, diiringi dengan kekecewaan dalam hidupnya. Daud tidak menyangkal rasa takutnya, makanya dikatakan di situ, waktu aku takut. Artinya apa? Daud pun pernah mengalami rasa takut itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua kita pun pernah mengalami apa yang disebut dengan rasa takut. Kondisi seperti ini bisa menjadikan seseorang menjadi takut. Kami menyelesaikan sekolah Alkitab liburan selama 3 hari, dan kami bukan sebatas mengajar, tapi kami juga menganalisa respon anak-anak itu seperti apa. Terus terang Bapak Ibu, kami sebagai pembina itu sangat bergumul. Jadi bukan hanya saya, tapi banyak pendeta itu sangat bergumul dengan generasi sekarang ini Bapak Ibu. Kalau anak-anak zamannya Niko Yaski dulu sering tiap tahun kami bikin salib itu, mereka sangat antusias belajar firman Tuhan, itu sangat antusias. Bahkan kalau nggak ditunjuk, itu protes mereka. Mereka itu pinginnya tampil maju ke depan. Dan kami ini senang sekali melihat anak-anak yang punya reaksi yang bagus, respon yang bagus dengan hal-hal yang rohani. Tapi perhatikan, Bapak Ibu, bukan hanya di tempat kita, hampir semua. Dan faktor yang kami temukan adalah karena pengaruhnya dunia medsos. Disuruh nyanyi, nggak mudeng Bapak Ibu. Kadang nggak nyantol lagunya. Diulang-ulang berkali-kali, cuma satu kalimat setelah itu lupa. Kita sebagai orang tua takut kan? Khawatir kan? Saya enggak anakku sudah gede, sudah kawin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi kita yang punya anak yang kecil-kecil ini pengaruhnya itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau HP-nya diambil Bapak Ibu, sudah bingungnya bukan main. Jadi nggak bisa hidup tanpa HP. Kita sebagai orang tua juga khawatir loh tentang kehidupan anak-anak kita. Dan ini ketakutan yang baik, yang positif, yang benar. Kenapa demikian? Karena kita masih mempedulikan kehidupan rohani anak-anak kita. Berapa banyak orang tua justru mendidik anak dengan cara yang salah. Rewel, daripada rewel terus dikasih, itu sudah salah. Ini yang nggak betul Bapak Ibu. Biarkan anak itu menangis, harus perlu didisiplin. Daud, dia sangat takut pada saat dia mengalami ketakutan itu. Perhatikan, waktu aku takut bukan tanda kelemahan imannya, tapi kesempatan menguatkan iman. Maka ketika kami melihat anak-anak kok modelnya kayak gini, kami banyak berdoa Bapak Ibu buat anak-anak kita. Berdosalah orang tua kalau tidak pernah mempedulikan kehidupan rohani anak-anaknya. Karena zaman sekarang ini ngeri Pak Bu. Jangan dianggap biasa Bapak Ibu. Karena memang di balik layar semuanya itu ada maksud yang tersembunyi. Untuk apa Bapak Ibu? Anak-anak supaya tidak cinta Tuhan. Ingat baik-baik, kuasa kegelapan bekerja luar biasa. Dan sekarang teknologi itu canggih sekali sekarang ini Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah daripada Daud dalam 1 Samuel pasal 21. Di situ percaya adalah keputusan, bukan perasaan. Jadi ketika saudara beriman kepada Kristus, maka saudara harus ambil sebuah keputusan. Tidak boleh lagi untuk menolak ke belakang. Harus ambil keputusan. Kendatipun keputusan itu dianggap oleh dunia tidak masuk akal, kendatipun keputusan itu dianggap oleh orang lain itu sesuatu hal yang tidak wajar.
Tapi itu yang perlu kita ambil, Bapak Ibu. Aku ini percaya kepadamu. Ini merupakan tindakan aktif, bukan reaktif. Aktif. Makanya orang yang beriman kepada Tuhan, dia selalu aktif, memberi hidup. Aku sudah bertobat 17 tahun. Masa aku nggak mau bikin apa-apa untuk Tuhan? Aku ini sudah bertobat 30 tahun. Masa aku nggak ambil bagian dari pekerjaan Tuhan? Aku sudah bertobat 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Masa aku jadi jemaat terus? Nah, Bapak Ibu, orang yang beriman kepada Kristus, pasti dia itu aktif. Yang berikutnya, yang ketiga, tindakan apa yang dapat kita pelajari dari Daud? Saya kepada Tuhan memberi ketenangan yang sejati. Jadi Daud mengalami peristiwa yang menakutkan itu. Banyak peristiwa yang dialami oleh Daud yang mendorongnya dia bisa menjadi takut. Tapi pada saat dia sadar, dia menuliskan Mazmur pasal 56. Ayat yang ke-11, di situ dikatakan apa? Dalam Allah aku percaya. Bukan dalam hartanya. Kalau orang punya harta banyak, untuk datang ke gereja gampang. Betul? Tapi kalau harta sudah nggak ada lagi, untuk pergi ke gereja, mempertimbangkan, pergi enggak, besok makan apa? Otak diputar, gitu maksud saya. Ya. Orang kondisi yang sakit, itu dalam keterbatasan, Bapak Ibu. Kalau seseorang itu, dalam Allah, dalam Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Maka daripada itu, ada yang membackup hidup kita. Sama seperti anak kecil, Bapak Ibu. Anak kecil seperti ini, kalau ditinggal sendirian, atau saat siang hari ini, atau petir misalnya, keluar, nangis pasti. Tapi ketika ada petir pun, lalu dia berada posisinya di pelukan papanya, dardor-dardor pun tidak masalah. Kenapa demikian? Karena ada dalam pelukan papanya. Sama hidup kita. Jangan merasa kuat diri kita. Oh, tanpa Tuhan tidak apa-apa, kok aku bisa. Tanpa Tuhan aku bisa melakukan ini dan itu. Jangan, Bapak Ibu, suatu saat Tuhan akan izinkan yang namanya alasan untuk takut itu bisa menghampiri hidup kita. Makanya Daud katakan di situ dalam Mazmur 56 ayat 11, dalam Allah aku percaya, aku tak takut. Apa yang bisa dibuat oleh manusia tentang aku? Ketika engkau berespon terhadap penilaian orang kepada dirimu, maka itulah dirimu. Ada orang kan gini, Bapak Ibu, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dan dia bisa menjadi dirinya sendiri kalau penilaian dari orang lain. Gara-gara diomongi, mukamu kok jelek yo, mikir Bapak Ibu. Lalu dia berpikir putar otak, aku kan punya tabungan cukuplah untuk operasi hidung. Bisa tangkap Bapak Ibu? Lah orang ini sedang bergumul dengan dirinya sendiri, bahkan tidak mengenal siapakah dirinya. Dia kenal berdasarkan penilaian dari orang lain, sehingga orang seperti ini hidupnya dikontrol sama orang lain. Ada orang ngomong sama saya, Mas, bibirnya sampean kok panjang, paling bawah itu kok panjang kali gitu kan. Gak apa-apa bibirku dewe kok. Iya kan? Lu istri kalau puji aku manis ya. Orang lain bilang seperti itu, nggak pusing Bapak Ibu. Tidur ya tidur Bapak Ibu. Tapi ada orang nggak bisa. Mikir Bapak Ibu. Wong kok dilahirno hitam kok ngono. Wis elek hitam. Wah, mikir Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Lu ada orang seperti itu, hidup bergantung dari penilaian orang lain. Dan orang lain kalau ngasih begini, bangga dia. Bangga. Dia menemukan jati dirinya. Oh, ternyata aku begini. Tapi ketika orang kasih penilaian begini, unlike gitu kan, dia mikir Bapak Ibu, gak usah cari apa? Hidup ini gak selalu menyukakan orang lain masalahnya. Jadi dapat gini, puji Tuhan. Dapat begini, puji Tuhan. Kalau kumpulan Bapak Ibu, orang-orang high gitu kan, ini bajunya brand, akhirnya terdorong Bapak Ibu. Beli apa? Brand. Lu gitu loh Bapak Ibu, sampai diutang-utang ke. Ini ketakutan yang salah gitu loh. Dalam Allah aku percaya, aku tidak. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Gak ada Bapak Ibu. Orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, ada yang membackup-nya. Dan yang membackup itu sangat bertanggung jawab atas orang percaya itu. Sehingga apa kata orang, apa yang diomong orang, gak pusing. Karena dia hanya berharap pujian hanya datang dari Tuhan. Amin. Kita lihat kesimpulannya. Yuk kita baca sama-sama kesimpulannya. 2, 3. Ketika ketakutan datang, jangan lari dari Tuhan, justru berlarilah kepada Tuhan. Sekarang responnya ada 2, dan keputusan itu ada di pihak kita masing-masing. Kita takut, kita cari Tuhan, atau kita justru lari dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.